Masalah keimanan juga banyak, tapi yang rukun hanya 6. Nah kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada di mazhab lain yang rukun imannya beda, saudara? Nah kita punya 6, dia punya 5. Nah kita jangan main ngafirin dulu, kita lihat dulu substansinya. Nah apa betul dia menolak iman kepada Allah? Oh enggak, mereka beriman kepada Allah, cuman redaksinya beda. Ya mereka nggak boleh kita kafirkan. Nah kalau mereka menolak iman kepada Allah, ya kafir. Mereka menolak iman kepada para malaikat, ya kafir. Mereka menolak iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, ya kafir, saudara. Nah soal iman kepada kitab suci itu dicantumkan atau tidak dicantumkan ke dalam rukun iman mereka itu persoalan lain, saudara. Nah tapi persoalannya, dia beriman nggak kepada kitab-kitab suci tadi? Dia beriman nggak kepada hari akhir? Dia beriman nggak kepada takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala? Nah kalau mereka tetap beriman kepada itu semua, hanya bedanya pada redaksi susunan daripada rukun Islam dan rukun imannya, tidak boleh kita kafirkan. Nah itu yang disebut oleh Al-Imam Abul Hasan As-Sadali, di mana beliau mengatakan innamal ikhtilaf fil ibarat, sesungguhnya banyak perbedaan di antara umat Islam ini fil ibarat, dalam susunan redaksi, padahal semuanya menuju ila ma'budin wahid, semuanya menuju kepada Tuhan yang satu, saudara. Nah tapi khusus kita bicara ahlus sunnah wal jamaah, inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau rukun Islamnya bukan 5 atau redaksinya beda, ya dia bukan ahlus sunnah, begitu aja saudara. Cuman jangan dikafirin, jangan sembarangan dikafirkan. Oh dia rukun Islamnya ada 5, tapi yang pertama sholat, kedua zakat, ketiga puasa, keempat haji, kelima jihad, umpamanya. Nah saudara, semua itu termasuk hal yang diyakini oleh ahlus sunnah. Nah kita tanya aja, nah rukun yang pertama kenapa nggak ada dalam rukun Islam mereka? Kalau mereka bilang oh kalau syahadat itu masuk rukun iman, bukan rukun Islam, berarti mereka nggak tolak syahadat. Nah cuma mereka nggak masukkan dalam susunan redaksi rukun Islam. Nah yang jelas kita tidak kafirkan mereka, tapi mereka bukan ahlus sunnah, saudara. Ini diantara ciri ahlus sunnah adalah ini yang kita sampaikan tadi, ikhwan. Rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6. Ini termasuk ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Taib wasil, Buya Zaki, lanjut. Tubhatsu masailul imani bitafsili fi ilmi tauhidi aw ilmi al-aqidati aw ilmi al-i'tiqadi aw ilmi al-kalami aw ilmi usulid dini aw ilmi al-fiqhil akbar. Dhahaba ba'dul ulama'i ila anna sababa tasmiyatihi bi ilmi tauhidi li anna min ahammi masailihi wahdaniyatillahi ta'ala azza wa jalla. Wa dhahabal ba'dul akharu ila anna sababa tasmiyatihi bidzalika li anna min ahammi buhuthihi kalimat tauhidi la ilaha illallah wa ma yata'allaqu biha. Nah lanjut. Wa hadza indi ikhtilafun lafdhiyun li anna nuqtatal asasiyata fi kullin minar ra'yaini tauhidullahi azza wa jalla. Fatauhidu lughatan ja'lu syai'i wahidan. Qala al-Fairuzabadi rahimahullah fi qamusihi wahadahu tauhidan ja'alahu wahidan. Wa qala Abu Mansurin al-Azhari rahimahullah al-mutawaffa sanata 37 hijriyatan fi tahdhibihi tauhid al-imanu billahi wahdahu la syarikalah wallahul wahidul ahadu dzul wahdaniyati wat tauhidi. Wa qala Ibnu Farisin al-Qazwaini rahimahullahu taala al-mutawaffa sanata 95 wa 300 minal hijrah sahibi maqayisil lughati wal wahidu al-munfaridu. Naam. Jazakallahu khair, ahsantum wa baraktum. Saya di sini disebutkan tubhatsu masail iman bitafsil. Jadi kalau kita mau tahu masalah keimanan itu dibahas dalam ilmu apa?
maka dibahas secara rinci dalam ilmu yang disebut ilmu tauhid. Tapi juga disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu i'tiqad, disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu usuluddin, disebut juga ilmu al-fiqhil akbar. Nah, ini nama-nama saudara mutadawilah, ini nama-nama beredar di kalangan para ulama saudara. Jadi jangan kaget sebagian ulama kasih judul kitabnya dengan nama ilmu tauhid, sebagian lagi dengan nama ilmu akidah, sebagian lagi dengan nama ilmu kalam, sebagian lagi dengan judul kitab usuluddin dan lain sebagainya. Tujuannya sama, maksudnya sama, ilmu yang membahas soal keimanan. Nah, jadi ilmu yang membahas masailul iman bitafsil ada dalam ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi ya kawan. Kemudian zahaba ba'dul ulama, sebagian ulama saudara menyebutkan bahwa sebab dari disebut ilmu tauhid, kenapa ilmu ini disebut ilmu tauhid, apa sih sebabnya? Nah, sebagian ulama mengatakan li'anna min ahammi masailihi wahdaniyatullah, karena dari pokok bahasan yang paling inti, paling utama dari ilmu ini adalah soal wahdaniyah, soal keesaan Allah. Nah, karena pokok bahasannya tujuannya untuk pengesaan Allah, maka dia disebut ilmu tauhid, ilmu pengesaan Allah. Walaupun di dalamnya ada ilmu tentang malaikat, ilmu tentang sorga, ilmu tentang neraka, tapi intisarinya adalah ilmu tentang pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wadzahabal ba'dul akhar, sementara sebagian lainnya menyebutkan bahwa sebabnya disebut ilmu tauhid li'anna min ahami buhuthi, karena yang paling penting daripada pokok bahasannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi yang dipelajari dalam ilmu soal keimanan, baik itu berkenaan dengan sorga, neraka, sirat, saudara, dan lain sebagainya, begitu juga tentang para malaikat, para nabi, kitab-kitab suci, tujuannya cuma satu, untuk menegaskan bahwasanya la ilaha illallah yang kita kenal dengan kalimat tauhid. Nah, jadi masing-masing ulama punya pendapat kenapa disebut ini ilmu tauhid, itu pandangan mereka ya ikhwan. Ya ahlan wa sahlan. Salatullah salamullah semua ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, Allah salamullah ala yasin habibillah.